Oke, saya sudah kirim presensinya di WA. Kalau tidak salah ini untuk kelas B ya. Yang kelas A, yang kemarin kelas A bagaimana? Kelas A dan kelas C sudah absen atau belum ya? Belum, Pak. Belum ya? Aduh. Belum. Iya, Pak. Belum, Pak. Kemarin belum absen, Mbak. Belum absen ya? Sudahlah, nanti coba saya tanyakan. Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjut, materinya masih filter yang kemarin karena saya punya jatah 4 kali pertemuan. Jadi kemarin belum filter sebenarnya. Sekarang yang akan filter, kita akan menggunakan MATLAB lagi, nyoba-nyoba lagi. Sedikit materi di awal, kemudian kita coba bikin filter sederhana di MATLAB atau di Octave. Kemudian saya coba kasih satu contoh soal saja. Kemudian nanti minggu ketiga pertemuan hari Jumat, saya tidak tahu apakah kuis atau kuis tapi berupa MATLAB, saya tidak tahu, nanti saya pikirkan. Terus pertemuan terakhir pertemuan keempat, saya rencana coba meminta teman saya yang biasa mengerjakan machine learning untuk speech signal processing untuk bikin semacam kuliah tamu sebentar saja, mungkin satu pertemuan. Itu insya Allah tanggal 15 Desember. Jamnya sama seperti jam kita kuliah, jam 9 sampai jam, ya 1 jam lah kurang lebih. Mungkin 1 jam presentasi, terus sisanya mungkin tanya jawab. Nanti kalian boleh tanya kira-kira project apa yang bisa dibuat kalau kita menggunakan machine learning dan signal processing. Setelah itu, oke, ada ini masuk lagi. Oke, kita lihat mungkin yang lain sudah absen. Oke, sudah banyak yang absen. Untuk yang kelas yang lain nanti saya coba tanyakan. Sebentar. Oh iya, kemarin untuk classroom sepertinya ada yang belum mengumpulkan sinyal dan sistem, classwork, tugas. Kita lihat yang kemarin sudah mengumpulkan sekitar 139 mahasiswa. Cuman ada beberapa yang tidak mengumpulkan, coba saya klik. Nah, itu akun saya sendiri, ini masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang lagi ya. Coba nanti yang 6 ini dicek kembali sudah mengumpulkan atau belum, atau sudah diklik submit atau belum. Ini ada Asrawi Imam, sama sekali tidak ada attachment-nya. Putri Nurfiana sudah masukkan file tapi kayaknya belum disubmit ini, belum diklik. Terus Fikri Nur Hidayat juga sepertinya sudah submit tapi belum, sudah diupload filenya tapi belum diklik. Siapa ini? MHB Resi, tidak ada sama sekali. Betrik Umbora dan Ahmad Wahyu Ridwan. Ini Betrik ini siapa ini? Oke, semuanya sudah submit jadinya. Oke, tinggal berapa orang nih saya cek. Sisa 5. Oke, minus saya. Yang lain nanti tolong di klik submit ya, bagi yang belum. Jika ingin dapat nilai, kalau enggak ya enggak apa-apa. Oke, selanjutnya kita masuk ke classroom, Jamboard lagi. Jamboard. Jamboard, mana keyboard saya? Oke. Kita akan masuk materi lagi. Ini. Nah, lebih gampang ini. Oke, satu orang, oke yang kemana aja? Alfia Prawitaningrum hadir? Hadir, Pak. Oke, co-host lagi ya?
Baik, Pak. Tolong yang lain di invite. Kok di invite sih? Sorry, di accept. Oke, saya close. Pokoknya nanti yang menerima Alvia pokoknya. Oke. Oke, kita lanjut ke materi masih tentang filtering kemarin. Jadi, nah kita sekarang akan sedikit berbicara tentang filtering. Filtering. Oke, suara saya masuk jelas atau tidak ya? Jelas, Pak. Jelas. Oke, nggak ada kresek-kresek sudah ya? Nggak ada kok. Oke, mantap. Oke, sekarang kita akan sedikit bahas materi filtering. Yang jelas kata-katanya adalah filter, intinya menyaring. Jadi menyaring yang hanya kita inginkan. Terus kita membuang yang tidak perlu. Sederhananya seperti itu sih. Jadi kalau kita ngomong filtering, otomatis nanti kita ngomong input juga output. Jadi nanti ada yang namanya input, ada yang namanya output, itu pasti. Nanti inputnya entah apa, pokok intinya dia masuk ke suatu sistem begini. Nah, misal masuk ke sistem begini. Misal saja sistemnya adalah linear time invariant system, bebas. Jadi kita mungkin punya input adalah xt. Ini secara umum selalu kita tulis xt, itu adalah input, dan output biasanya y. Dari dulu emang seperti itu. Simbolnya boleh diganti, terserah, bebas. Terus kalau kita ngomong sistem yang di tengah, ini boleh jadi di tengah ini adalah filter. Boleh jadi di keliru. Yang jelas boleh jadi dia sistem apapun boleh, atau sistem pegas damper boleh. Yang jelas di tengah itu adalah suatu sistem, bisa jadi filter. Biasanya disimbolkan, kalau kita di materi sinyal processing, disimbolkan H omega. Biasanya. Tapi kadang-kadang ada di buku itu yang ditulis bukan H omega. Ini kalau di frekuensi domain ya. Kadang ada yang ditulis itu H J omega. Terus ada juga yang nulis H eksponensial J omega. Ya, H eksponensial J omega. Terus apa lagi ya? Mungkin ini saja mungkin ya. Ya, ini saja mungkin. Kira-kira kemarin Bu Catherine pakai apa ya yang Fourier transform? H omega atau H J omega atau H eksponensial J omega? Pakai yang mana penulisannya? Loh, yang lain? J omega, Pak. J omega. J omega. Oke, apa-apa. Di sini paling saya lebih suka pakai H omega saja. Yang penting intinya sama sih. Yang jelas kalau kita ngomong Fourier, endingnya dia adalah bilangan kompleks, ada komponen imajinernya, ada komponen realnya. Kalau kita tulis secara persamaan, mungkin kalau masih ingat Fourier, nggak tahu kalau penulisannya sama atau berbeda ya. Yang jelas biasanya dia ada integralnya, minus t hingga sampai tak berhingga. Kalau di sini H, berarti di sini H kecil, HT. Ada juga yang nulis H tau, terserah, bebas, yang mana aja boleh. Terus kemudian ada eksponensial, biasanya minus J omega T dt. Nah, sederhananya kemarin bisa dikatakan seperti ini mungkin yang dari Bu Catherine. Atau biasa kita bilang ini adalah Fourier transform. Nah, cuman kalau kalian nanti di kenyataan yang paling sering digunakan adalah fast Fourier transform. Itu kalau tidak salah adalah metode numerik yang ditemukan oleh siapa begitu saya lupa. Yang jelas tujuannya adalah untuk mencari untuk mengkonversi dari data dari domain waktu ke domain frekuensi secara efisien, cepat, begitu. Nanti akan saya tunjukkan apa bedanya kalau kita pakai fast Fourier transform sama yang persamaan biasa yang kita pelajari di kelas. Yang jelas perbedaan kecepatannya jauh sekali, sangat jauh. Selanjutnya, karena sistem kita adalah seperti yang di kiri, jadi sistem kita ada input, ada output, kemudian di tengah-tengahnya ada ada sistem, ada filter, begitu, sehingga kita harus kembali ke materi yang sebelumnya yang pernah saya ajarkan dulu, yaitu
konvolusi. Jadi secara sederhana bisa kita cari YT itu adalah XT dikonvolusikan dengan HT. Nah, ini biasanya dikerjakan di time domain. Time domain itu yang kalian kemarin menghitung seperti itu. Itu dihitung apa ya? Ada integralnya, mungkin ada sigmanya dan segala macam. Nah, itu yang di time domain. Itu agak tidak efisien ya. Jadi umumnya kalau di aplikasi sebenarnya kita jarang menghitung di time domain biasanya, kecuali pendek-pendek datanya. Kalau datanya pendek sih time domain tidak masalah. Yang lebih sering adalah di frekuensi domain. Nah, ingat kalau di frekuensi domain itu konvolusi itu menjadi perkalian. Sehingga yang YT itu bisa saya ganti, misal kalau ke frekuensi domain Y omega begini, huruf besar artinya dia di frekuensi domain, boleh kalian tulis J omega juga tidak masalah. Terus X-nya menjadi X omega dikalikan dengan H omega. Nah, ini kaitannya dengan filter nanti kurang lebih di sini. Kita nanti coba menghitung apa nih terkait filter di frekuensi domain. Nah, misal oke, sampai sini dulu ya. Sederhana ini ya. Nggak ada pertanyaan kan? Ini sekedar mengulang yang kemarin. Jelas ya? Oke ya, lanjut ya. Nah, selanjutnya saya akan lanjut ke yang Fourier transform. Kemarin Bu Catherine sudah ajarkan, karena Fourier transform sangat terkait juga dengan filter. Karena apa? Filter juga kita bisa kerjakan di frekuensi domain. Umumnya di frekuensi domain. Nah, kita lanjut misal kemarin Bu Catherine sudah mengajarkan misal kita punya sinyal dalam domain waktu. Anggap saja sinyalnya adalah XT begini. Sinyal yang paling gampang itu adalah cos saja misal. Cos omega 0T. Nah, bagaimana kalau kita transformasikan dia ke frekuensi domain atau Fourier? Kira-kira jadinya apa? Masih ingat nggak? Halo, yang lain. Yang setengah delta. Setengah delta? Iya. Tabel Fourier. Ingat nggak? Berarti ini nanti jadi X omega, ya kan? X-nya huruf besar, yang sebelah huruf kecil, sebentar saya besarkan. Kemudian ini apa? Sama dengan apa? Kalau cosinus? Waduh, kok lupa ya? Ada pi-nya, ya? Bener nggak? Kemudian Iya, ada Pak. deltanya, oke. Omega minus omega 0 ya. Ditambah delta omega Delta plus omega plus. omega 0, oke. Nah, ini contoh sederhananya misalnya, karena ini apa? Paling gampang dicontohkan. Jadi kalau misalnya saya plot gambarnya, misal saya ambil begini saja. Nah, ini anggap saja sumbu X-nya adalah omega dan sumbu Y-nya misal saya ambil, jangan dulu. Ingat ya bahwa bilangan Fourier transform itu dia selalu bilangan kompleks. Jadi di sini saya asumsikan saya ambil dia komponen real dari X omega. Komponen real. Nah, ya karena yang di atas ini adalah komponennya komponen real, nah berarti bisa saya plot sederhana. Misal di sini kita punya dua, di sini berarti omega dua posisi begitu. Berarti di sini omega sama dengan omega 0, yang di kanan omega sama dengan minus omega 0 begitu. Sehingga misal saya pasang, enaknya saya pasang di sebelah mana ya? Misal saya pasang di sini saja, enggak apa-apa. Ini omega 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini misalnya omega biasa, kemudian amplitudonya adalah
P. Jadi anggap saja tingginya seperti ini. Ini juga sama. Nah, ini baru dia P. Sorry, ada yang ketinggalan. Ini omega 0. Oke, kalau ini jelas ya, gampang ya. Jelas ya. Yang lain. Ya, Pak. Oke. Nah, kemudian bagaimana kemarin kita kan sudah pernah belajar misalnya deret apa ya kemarin? Deret Fourier misalnya. Kalau misalnya kalian punya XT yang isinya banyak begitu. Jadi tidak hanya cos saja, misal isinya adalah cos berapa ya? Cos T misalnya begitu. Terus ditambah cos 3T ditambah jangan ini. Biar angkanya enak digambar 5 aja ini. Terus di sini saya ngawur aja ini. Misalnya ini cos 10T. Terus ini low, ini height misalnya. Oke. Enggak, apa dah begini aja. Terus oke, cukup aja. Misalnya 3. Nah, misal 3 ini kita ubah ke domain frekuensi. Nah, berarti nanti kalian akan dapat saya panjangkan saja. Ada berapa impuls yang kalian akan dapat? Kira-kira? 6. Oke, 6. Berarti misal seperti ini. Nah, misal yang pertama itu posisinya di angka 1. Jadi di sini misalnya di sini min 1, di sini 1, nanti kalian impuls begitu. Begini. Misal begini. Kemudian, wah itu terlalu ini ya, tapi enggak apa-apa dah. Yang kedua kalian dapat lagi misal di posisinya 5. Anggap saja 5 di sini, minus 5 dan 5 di sini. Kemudian kita masih punya satu lagi, anggap saja minus 10. Kemudian di sini 10. Nah, jadi kita punya 6. Anggap aja 6 seperti 6 impuls begitu. Nah, ini semuanya saya ambil komponen real dari X omega begini. Nah, misal biasanya kalau di filter itu ada banyak tipe filter ya. Jadi pertama saya pindah ke halaman selanjutnya dulu. Saya coba terangkan setidaknya ada 4 yang umum sih untuk penamaannya. Pertama itu biasa dikenal dengan low pass filter. Saya tulis saja low pass, kayak low pass gitu aja. Intinya low pass filter. Biasanya kalau low pass filter bentuknya itu misal begini. Magnitudonya misal anggap saja 1. Kemudian di sini saya anggap tulisannya dia H omega, di sini adalah omega, kemudian ininya adalah misalnya cut off frekuensinya omega L, artinya low, omega L. Nah, ini low pass filter, berarti intinya dia hanya meloloskan sinyal yang berada di sini saja, yang saya arsir. Dia hanya meloloskan sinyal yang berada di frekuensi rendah. Yang di frekuensi tinggi dibuang. Kurang lebih begitu. Kemudian kita masih punya lagi, misal gambarnya saya buat sama, omega, tapi nama filternya beda. Sorry. Namanya di sini misalnya high pass. High pass filter, misal di sini
cut off frekuensinya minus omega H. H saya tulis karena dia frekuensi tinggi misalnya. Sehingga nanti yang lolos itu adalah sinyal-sinyal yang berada di frekuensi tinggi. Seperti ini. Ini ke kanan. Diambil sampai ke kiri. Nah ini. Hanya sinyal-sinyal yang berada di frekuensi tinggi. Ini misal saja amplitudonya tetap 1. Terus kita masih punya filter yang lain. Namanya yang lain itu adalah band pass. Jadi ini adalah band pass filter. Mirip seperti sebelumnya, cuman rentangnya yang agak berbeda. Misal saya anggap ini WL, di sini itu WH, di sini minus WL, omega, minus omega H misalnya. Nah, untuk yang band pass itu dia tidak mengambil low dan juga tidak mengambil high, yang diambil dia yang tengah-tengah antara tinggi dan rendah. Nah, misalnya begini, anggap saja gambarnya bagus. Nah, ini yang band pass. Misal. Kemudian satu lagi namanya apa ya, saya lupa itu. Satu lagi namanya band stop filter. Jadi saya tambah satu lagi di kanan misalnya. Ini omega, dia namanya band stop. Nanti coba dicek kalau tidak salah namanya band stop filter. Kalau saya nggak buka buku, hanya mengingat-ingat saja. Namanya band stop filter. Nah, ini mirip dengan yang tadi, cuman berbedanya adalah ini kalau misalnya omega L, di sini omega L yang untuk low. Jadi dia itu mengambil yang low frekuensi. Yang pertama, dia ngambil low frekuensi dan mengambil yang high frekuensi. Anggap aja yang high frekuensi. Ini minus. Berarti nanti filternya seperti ini. Jadi dia mengambil yang low dan high. Yang tengah-tengah tidak diambil. Ini secara umum seperti ini sih. Cuma nanti ada banyak filter yang lain kok. Contohnya kalau di Audacity itu ada filter yang dia istilahnya apa ya, menyebar di seluruh frekuensi. Terus filternya itu didesain tergantung dari noise yang akan dihilangkan, misalnya begitu. Oke, sampai sini jelas ya. Secara umum yang paling basic sederhana itu ada 4. Low pass filter, high pass filter, band pass filter, dan band stop filter. Oke, sampai sini jelas? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke ya. Oke. Nah, misal nanti kalau Pak, maaf Pak. Tadi ada yang mau tanya kayaknya Pak. Siapa? Saya, Pak. Siapa ini? Namanya saya enggak. Hasbi, Pak. Oh, Hasbi, oke. Ya. Silakan Hasbi. Mau tanya, Pak, untuk high dan low-nya sendiri itu dikatakan high itu ketika apa dan low itu ketika apa, Pak? Kalau untuk speech umumnya kita ngomong yang low frekuensi itu di sekitar di bawah 1000. Biasanya speech. Biasanya kita ngomong lower frekuensi di bawah 1000 umumnya. Terus yang high frekuensi udah di atas 2000 atau 3000. Terus yang middle frekuensi bisa di 1000 sampai 3000. Cuman ini tidak ada nilai fixnya. Yang jelas yang area bawah dan yang area atas. Kalau speech kan rata-rata kita sampai 6000 kayaknya masih ada juga. Untuk speech coba kita cek. Speech frequency range. Ini saya ngomong speech ya. Rata-rata sekitar 300 sampai 3.400. Cuman 4.000, 5.000 jelas ada kok. Ini untuk di telepon kok ini. Kalau yang sampai 8K ini ada yang bilang sampai 8K. Jadi antara 125 sampai 8K. Nah, cuman untuk speech sendiri kalau kita ngomong low frekuensi biasanya di bawah 1000. Itu biasanya kita sebut low frekuensi. Terus di atas
di atas 2000 atau 3000, enggak fix sih, kadang-kadang ada yang nyebut 2000, ada yang nyebut 3000. Yang jelas di atas itu nanti kita ngomongnya yang high. Kemudian yang tengah-tengah kita ngomongnya middle frequency. Itu untuk speech ya. Di luar itu saya enggak tahu. Bagaimana Hasbi? Sudah? Iya, Pak. Oke. Terus- Kalau di fotonik itu mungkin mereka punya filternya sendiri karena itu juga gelombang ya. Cuman apa itu gelombangnya di frekuensi yang sangat tinggi itu di luar bidang saya. Karena saya banyak mainnya di speech saja. Oke, kita lanjut. Sebentar ya, saya taruh di pojok. Nah, kita kembali ke yang tadi. Misal kita punya XT, cos T ditambah cos 5T ditambah cos 10T misalnya. Nah, ini nanti kalau misalnya, misal kita punya filternya saya kasih warna hijau misalnya. Misalnya filternya adalah seperti ini. Ini anggap saja tingginya sama semua. Anggap saja tingginya sama semua. Nah, kalau misalnya nanti saya punya filter, ini tingginya sebentar ya. Ini nggak bagus di sini. Mending saya buat terpisah saja. Misal saya punya filter, ini biasanya contoh soal waktu saya zaman kuliah dulu. Jadi yang saya ngajar mata kuliah sinyal processing dulu namanya Bu Apriani. Sempat ketemu Bu Apriani kalian? Enggak, Pak. Hah? Belum? Enggak, Pak. Halo? Pernah? Enggak ketemu, Pak. Oh iya, serius? Berarti enggak tahu Bu Apriani ya? Enggak tahu sama sekali. Oh iya. Enggak tahu, Pak, mukanya. Oke. Berarti udah pensiun sebelum itu ya? Oke. Jadi kalau sinyal processing itu sebenarnya materinya itu dari dulu sampai sekarang nggak akan banyak berubah. Fundamentalnya sama, yang berbeda hanya aplikasinya. Sekarang sudah ada banyak DSP yang murah kalian bisa beli, atau kalian bisa pakai single board computer, sudah bisa buat digital filter sendiri. Cuman bedanya hanya di elektroniknya saja, tapi secara fundamental itu sama materinya. Jadi misal saya punya filter di sini. Filternya itu adalah H omega begini. Terus amplitudonya, biasanya filter itu amplitudonya 1. Kita ngomong ideal filter ya. Ideal filter artinya bentuknya kotak beneran. Cuma nanti kalau dipakai sih biasanya jarang ada yang pakai filter kotak ya. Biasanya filternya model sinus gitu. Jadi ada gradien gitu. Tidak seperti kotak yang dia langsung anjlok begini. Biasanya tidak seberapa bagus sih kalau di speech. Saya hampir tidak pernah pakai kotak untuk ini, karena kadang ada diskontinuitas di frekuensi domain. Pokoknya intinya sederhananya lebih bagus dia kalau tipenya agak gradien begitu sebenarnya. Di kasus yang pernah saya alami sih selama penelitian di luar. Nah, kemudian misal di sini saya punya cut off frekuensinya misal 3. Di sebelah sini juga minus 3. Terus amplitudonya 1. Nah, kalau ini kita kerjakan menggunakan rumus yang kita sudah lihat di halaman 1 tadi, bahwa outputnya itu adalah konvolusi dari XT dikonvolusikan dengan HT. HT itu adalah sistemnya alias H omega. Kalau kita bawa ke domain frekuensi berarti tinggal dikalikan tanpa adanya konvolusi. Kalau di domain frekuensi langsung dikalikan tanpa adanya konvolusi. Sehingga nanti kita dapat Y omega. Dari Y omega kalian bisa inverse balik ke YT. Nah, dari soal ini kira-kira kalau misalnya saya tanya berapakah nilai YT-nya, yang artinya YT itu adalah konvolusi dari XT, atau jangan ini. Atau saya tulis saja inverse dari konvolusi dari X omega dikalikan H omega. Nah, kira-kira jawabannya berapa ya? Jawabannya apa ya? Tahu tidak? Gampang kan ya? Ayo, kira-kira jawabannya apa? Ada yang mau jawab? Koste, Pak. Halo? Ya, coba sebentar suaranya. Koste. Koste, oke.
Berarti gampang ya? Gampang ya? Yang lain gampang ya? Gampang ya? Halo? Iya, Pak. Gampang ya? Oke. Contoh soal selalu gampang. Jadi nanti kalau saya bikin kuis misalnya, atau nanti ada kuis terkait filter, contoh-contohnya seperti ini sih. Misalnya kalian punya cos T tambah cos 5T tambah cos 10T, kemudian kalian cari berapakah hasil filternya, berarti nanti jawabannya kalau dalam kasus ini cos T. Gampangannya kalian nanti digambar. Anggap saja kita gambar di tengah sini filternya. Ingat filternya tadi amplitudonya 1. Cuman di sini pi ya, pi kan lebih tinggi dari 1 ya. Anggap saja beginilah. Ini cuman ilustrasi. Jadi nanti yang lolos itu adalah yang diarsir. Sehingga persamaannya nanti adalah cos T saja. Oke, jelas ya ini ya? Jelas ya? Jelas Pak, jelas. Jelas sekali. Oke, mantap. Nah, oke. Mungkin materinya nggak banyak. Nanti saya tambah juga Butterworth filter. Mungkin pertemuan berikutnya tidak masalah. Habis ini kita coba simulasi saja. Jadi, ini saya tunjukkan dulu materi zaman saya kuliah tahun 2008 kalau tidak salah. Oh bukan, sorry. Jadi dulu kalau kuliah itu materi sinyal processing, ini materinya Bu Apriani dulu zaman kuliah. Filter, ini dia filter. Slide-nya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, ya ini hanya contoh sederhana filter biasa. Bagaimana kalau ada noise? Kalau ini low pass filter yang tadi bentuknya kotak, sudah kita bahas. Kalau dia diubah ke time domain, nggak usah. Terus ini ada Butterworth filter, ini next time aja saya akan bahas. Ini saya pakai di aplikasi Android stethoscope saya kemarin, saya pakai filternya ini. Ini nggak usah, ini juga masih Butterworth filter. Ini high pass filter yang tadi, simple sekali. Jadi kalau dia lebih dari omega C misalnya, atau omega H yang cut off frekuensinya, berarti nanti dia high pass filter. Terus ini juga gampang. Ini. Kalau ini tadi yang Butterworth filter. Oh ya, ini high pass filter. Sorry. Kalau ini baru band pass filter yang tadi. Ini ada omega C1, omega C2, tapi kalau di slide saya di Jamboard saya tulis omega L dan omega H. Jadi omega L itu yang cut off untuk low frekuensi, omega H yang cut off untuk yang high frekuensi. Intinya sama. Di sini ada contoh soal. Nah, yang saya mau bahas adalah ini dia. Saya hanya mengingatkan saja. Jadi dulu itu waktu saya zaman kuliah, contoh soalnya seperti ini. Kalau sebentar. Ini kelihatan jelas ya? Oke. Halo yang lain. Jelas ya? Jelas, Oke. Pak. Sangat jelas, Pak. Oke, kalau ada pertanyaan misalnya, kalau kalian dapat soal seperti ini, tentukan respon frekuensi dari filter respon frekuensi dari low pass filter adalah ini. Ini yang tadi. Jadi filternya itu lebih dari min 4pi dan kurang dari 4pi. Jadi dia di tengah-tengah. Kemudian input filternya XT, ini input filternya adalah bentuknya periodik seperti ini. Kemudian kalian tentukan YT-nya. Nah, kalau ada soal seperti ini yang kalian lakukan pertama apa? Ingat nggak? Harus diapain? Transformasi Fourier, Pak. Kok transformasi Fourier? Yang ini, XT diapain? Sebelum transformasi Fourier. Dibentuk persamaannya. Mana, Oke, Pak? pakai apa? Kesamaannya, Pak. Pakai apa? Persamaannya pakai apa? Unit step. Halo? Apa? Delta function. Delta function. Pakai Ini bentuknya kotak. Kalau bentuknya kotak kita ngapain? Bikin apa? Materinya Bu Kety. Deret Fourier. Step. Oke, deret Fourier. Paham Multi ya? step, Pak. Oh, jangan pakai step ini enggak. Ini jangan pakai step kalau ini. Nanti kalian kesusahan untuk cari outputnya. Jadi kalau soal seperti ini, kalian nanti bikinnya seperti deret Fourier. Ingat ya deret Fourier ya. Yang ada A0/2 ditambah sinus, tambah sinus, tambah sinus, tambah sinus, tambah sinus, terus ditambah cos, sehingga nanti bentuknya bisa menjadi kotak. Ingat kan itu ya?
Ingat ya, Bu Catherine ya? Aduh, gimana ini? Halo, halo, tes. Ingat ya? Yang lain. Sedikit lupa, Pak. Sedikit lupa. Aduh, udah ada bedanya sedikit lupa dengan tidak ingat ya. Oke, enggak apa-apa. Pokoknya intinya nanti kalian harus bikin dia seperti deret foyer. Jadi nanti contoh di kasus yang sebelumnya, ini ada cost, nanti kalian harus ubah dia ke bentuk deret foyer. Kemudian sudah jadi deret foyer, kalian ubah lagi ke yang tadi siapa tadi yang jawab itu transformasi foyer. Jadi dibuat seperti ini. Terus kalian bikin impuls lagi. Kalian bikin impuls yang banyak sesuai dengan deret foyer itu. Kalau sudah jadi deret foyer-nya itu baru kalian masukkan ke filternya tadi. Filternya kita punya apa? H omega sama dengan 1 jika absolut dari omega kurang dari 4pi atau kurang dari sama dengan juga boleh. Dan dia sama dengan 0 jika dia lebih besar dari 4pi. Artinya dia low pass filter. Jadi persis soalnya seperti yang saya kasihkan ini. Paham ya? Yang lain. Jadi nanti jawabannya mungkin cos atau sinus. Cos tambah berapa, tambah sin berapa. Mungkin seperti itu. Oke, jelas ya kalau ada soal seperti ini jawabannya harus seperti apa ya. Jadi kalian harus mengingat-ingat materinya Bu Catherine deret foyer. Oke, sudah? Clear? Clear. Oke ya. Oke. Nah, saya mau tanya dulu. Ini hanya contoh, mungkin nanti next time tak coba bahas deh. Kita coba ulang deret foyer kalau ada waktu. Saya mau tanya dulu apa? Waktu kalian di mata kuliah Bu Catherine sudah pernah simulasi deret foyer nggak sebenarnya? Atau hanya menurunkan persamaan? Yang lain? Menurunkan. Berarti kalian pernah nggak lihat bentuknya? Itu kira-kira kalau dijumlah deret foyer-nya benar-benar apa ya? Benar-benar kotak nggak? Itu pernah dicoba nggak? Belum, Pak. Oh, belum pernah ya? Pernah, Pak, cuman menurunkan, Pak. Oh gitu, wah eman sekali ya. Jadi kalian nggak tahu ya bahwa itu nanti benar-benar kotak ya? Belum tahu berarti ya? Belum, Wah, Pak. Oke, kalau begitu, wah ini kalau turunkan deret foyer ini agak panjang juga ya. Oke, kalau begitu gini saja. Oke, kita coba sebelum kita lanjut ke materi filter yang itu pakai Desmos. Apa ini Desmos? Saya belum pernah. Saya nggak tahu apa itu. Oke, sebentar. Saya coba tunjukkan, kita kalau nggak salah sampai 10.40 ya. Oke, kita masih punya banyak waktu. Nah, kita coba bikin sinyal sederhana. Kalau tidak salah untuk persamaan kotak itu kita bisa buat sederhana, misal saja kita punya FT. Aduh, salah. Misal saja saya punya persamaan FT, kemudian saya punya amplitudo sejauh A, kemudian saya kasih angka 4 saja misal di bawahnya, kemudian di sini ada pi-nya, kemudian saya buat sinus omega t begini, ditambah misalnya ini konsisten aja deh, sepertiga sinus 3 omega t ditambah seperlima mungkin, sinus 5 omega t ditambah 1/7 sinus 7 omega t, ini misal saja, dan seterusnya sampai dengan tak berhingga. Nah, ini anggap saja ini suatu deret foyer yang sudah kita turunkan. Nah, kemarin waktu diajar Bu Catherine kan pernah dapat hasil kurang lebih sampai tak berhingga begini kan ya? Ya, benar ya? Halo, ya, oke. Nah, sekarang kita akan coba sebentar. Kita coba memplot gambar ini. Oke, saya pakai sini saja. Saya buat file namanya main.m. Ini saya hanya menunjukkan saja dulu sebelum kita masuk ke yang foyer sebentar. Oke, misal
Ini anaknya periodenya berapa ya kalau begini? 2pi f t. Sebentar. 2pi f itu seperti. Oke, nggak masalah. Oke, persamaan ini sedikit saya ubah dulu. Sinus omega t. Ingat kalau omega itu adalah 2pi f atau 2pi f itu adalah per t. Ingat ya? Ingat, Oke, Pak. ya? Ingat, Oke, Pak. sip, mantap. Nah, sekarang kita akan coba gambar. Ini codingan saya kelihatan? Benar? Enggak, Pak, belum kelihatan, Belum, Pak. Pak. Oh, Masih belum. Jamboard ini, Pak. Oh gitu. Desktop. Kalau ini bagaimana? Nah, sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah terlihat, Oke. Pak. Oke, sudah, Pak. Oke. Nah, kita akan coba buat persamaan di samping. Misal saya punya sampling frequency berapa ya? 16.000 misalnya standar. Kemudian saya pengen plot data itu dari, saya kasih TS dulu dah biar konsisten dengan yang kemarin. TS itu berarti sampling apa ya? Sampling sih. Sampling period. Kalau tadi ada sampling frekuensi. Misal saya pengen memplot data dari waktu ke 0 sampai dengan increment-nya tiap TS sampai berapa detik ya? Misalnya 10 detik lah. Begini. Ini kalian tahu kan ya titik 2 artinya apa ya? Kalau misalnya saya tulis apa? Misal contoh 1 0,1 sampai 2. Paham kan ya? Bahwa nanti keluar angkanya adalah apa? Angka 1 sampai 2, tapi tiap increment 0,1. Begitu paham kan ya? Paham, Pak. Ya, ya, Pak. Sip, mantap. Berarti kalian sudah bisa semua. Terus kita akan coba menghitung berapakah nilai F, FT gitu, atau jangan FT, Y saja. Misal lebih enak pakai for saja. Oke, misal saya buat Y itu pertama nilainya adalah 0, jadi zeros, size T. Kalau saya tulis begini paham? Belum ya? Oke, sebentar. Paham, ada yang paham ya? Mantap kalau ada yang paham. Kalau saya tulis zeros, misalnya 0 begini, 1, 5, artinya apa? 1 baris 5 kolom ya, paham ya? Kalau saya tulis 1, 10 berarti 1 baris 10 kolom. Kalau saya tulis 2, 10, 2 baris 10 kolom. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, tadi itu saya tulis size T. Artinya saya pengen tahu ukuran vektor atau matik dari variabel T. Nah, ini ya belum saya running ya. Oke, saya running dulu main. Oke, kemudian saya tulis size T. Size-nya adalah sekitar 16.000 itu berapa ya? 160.001 sampel. Begitu. Jadi ini kalau saya masukkan ke zeros gini, ke dalam zero tadi. Ini nanti angka 0 banyak sekali. Jelas ya? Jelas, Pak. Jadi pertama ini jangan saya tulis F dulu di Jamboard-nya, jangan F, tapi saya tulis YT aja. Jadi pertama-tama saya buat dia itu tidak punya nilai, untuk awal-awal saya asumsikan bahwa selama 10 detik nilai Y itu adalah 0. Gitu. Kemudian saya for, yang saya for adalah I, misalnya tadi di sinus tadi ada angka 1, 3, 5, 7, terus 9, 11, 13. Nah, itu kan tiap kelipatan 2. Berarti secara programming saya ketiknya misalnya seperti ini. Nah, tadi sampai 7 ya. 1, 3, 5, 7. Jelas ya?
Jadi nanti I-nya saya tulis 1.22 sampai 7. Kemudian saya N begini. Kemudian Y itu sama dengan Y sebelumnya ditambahkan dengan oh ya itu ada 4 kalikan A kali dibagi Pi ya. Oke, amplitudonya kita tentukan saja kalau gitu. Amplitudonya asumsikan 1. Anggap saja 1 amplitudonya. Jadi ini saya tulis di sini 4 dikalikan kalikan A dibagi Pi misalnya. Ini saya tutup kurung saja supaya konsisten dengan yang di Jamboard. Kemudian saya kalikan dengan sinus omega itu, oh iya, omega itu bisa kita tulis 2πf atau 2pi per T. Nah, kita harus tentukan juga periodenya berapa. Sebentar, ini saya taruh di bawah saja. Misalnya periode dari omega yang ada di persamaan itu saya anggap tiap 1 detik. Jangan, mungkin 2 detik saja. Jadi ini nanti 2 dikalikan Pi dikalikan, nah supaya konsisten sepertinya itu saya tulis begini. Periode dari yang ini ada T di sini. Kemudian setelah itu kita kalikan dengan T. Jangan lupa di depannya ditaruh I kali. Seperti ini. Jadi I kali 2 kali Pi kali seperti kali T, kemudian dibagi dengan I. Jelas nggak? Yang lain? Ya, jelas, Pak. Ini kan kalau persamaannya saya sederhanakan ini 4A Oke, suara saya masuk? Sorry. Udah masuk, Pak. Tadi Udah. putus, Pak. Udah masuk. Oke. Sebentar, share dulu. Oke, ini kelihatan ya sharing screen-nya ya? Jamboard. Kelihatan, Pak. Oke. Jadi tiba-tiba putus. Oke, di sini itu bisa kalau saya lanjutkan nanti saya anggap saja ini suatu sigma begitu. Sinus ini I dari angka 1 sampai 7, tapi increment-nya 2 sebenarnya. Kalau saya tulis itu I omega T dibagi I. Nah, itu sama dengan yang saya tulis di kanan ini. Jadi anggap saja ini sudah selesai, kemudian kita plot. Misalnya saya pakai subplot saja biar kecil. 211. Misal plot T, Y. Kita lihat hasilnya seperti apa. Saya juga tidak tahu hasilnya seperti apa. Ups. Ini mengganggu. Oke. Nah, kelihatan tidak hasilnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Oke, ya. Pak. Kelihatan, Pak. Nah, ini kan sebentar. Saya tes lagi. Salah. Oke. Ini admit. Jangan lupa co-host, tolong di admit. Nah, ini tadi kalau apa? Kalau sampai cost-nya berapa tadi? 7 ya? 7 omega T ya? Iya, Pak. Kita dapatnya seperti ini. Kalau cost-nya itu cuma sampai 3, begini ya. Ya, dia dapatnya kayak sinus. Apalagi kalau cuma 1. Begini. Dia jadi pasti sinus. Atau cosinus. Oh, sorry, di sini sinus. Nah, kalau kita tambah, misal saya tambah tadi 7, dia mendekati kotak. Kalau saya tambah jadi 15,
mendekati kotak lagi. Kelihatan jelas ya? Kelihatan, Pak. Oke, Iya, Pak. ini saya ubah jadi 6 aja deh, 6 detik aja deh. Nggak usah panjang-panjang. Nah, ini kan kelihatan banget. Terus ketebalannya saya tambah dulu biar kelihatan. Line PIDTH 2. Oke. Nah, bagaimana kalau saya tambah jadi 40? Dia harusnya mendekati kotak. Kelihatan ya? Ya, Pak. Bagaimana 100? Oke. Bisa nggak kotaknya? Saya juga lupa soalnya. Saya nyoba terakhir mungkin beberapa tahun yang lalu. Oke, 1000. Oke, mendekati kotak ya. Tapi nggak apa ya? Nggak bisa jadi kotak kayaknya. Kita coba saja 1000 misalnya. Oke, hampir ya. Coba 10.000. 10.000 sinus. Masih running ya. Wah, kelamaan ini. Oke, ditunggu saja. Oke, semakin kotak ya. Yang lain. Ya, Pak. Oke ya. Paham ya? Tadi di soal yang tadi yang misalnya materi Bu Apri. Nah, ini nanti kalian harus ubah dia dalam bentuk sinus kosinus, kemudian difilter begitu. Nah, ini kalau saya perbesar, nah ini dia. Dia enggak benar-benar kotak sih, masih ada error berapa ini? Kira-kira 1 sampai 1,1, 10%. Kurang lebih 10%. Nah, ini dia manfaatnya deret Fourier. Jadi kita bisa bikin sinus seperti ini. Bikin sinyal periodik bentuknya kotak. Kita juga bisa bikin sinyal periodik bentuknya segitiga. Begitu. Oke, jelas sampai sini? Cukup jelas, Pak. Oke, berarti yang materi Bu Catherine sudah bisa bikin ya? Bisa ya? Halo? Pak, izin bertanya. Oke, silahkan. Siapa? Itu kenapa dideklarasikan Y sama dengan zeros tadi itu buat apa, Pak? Oh, ini nilai kosong sih. Jadi Y-nya tuh saya isi. Paham nggak? Tapi sebenarnya kalau ini tidak saya deklarasikan, dia nggak jalan sih. Biasanya nggak jalan. Kelihatan ya? Halo, Iya, yang Pak. tanya tadi siapa? Kalau Jadi- misalkan saya cuma kasih 0 gitu aja nggak apa-apa, 0 Pak? juga boleh. Kalau dikasih 0, dia nanti otomatis bikin matriks sendiri. Ini jalan. Paham ya? Iya, Pak. Oke. Cuman kalau saya lebih sukanya saya samakan dengan panjang data dari T. Kebiasaan sih, hanya kebiasaan saja. Jadi kalau saya bikin apa-apa mesti saya bikin sama dengan ini. Khawatirnya pas saya ngoding ternyata dia ada perbedaan matriks saat dijumlah. Misal saya harus menjumlahkan vektor ukuran 3x3 ditambah 3x3, harusnya kan bisa dijumlah. Cuman bagaimana kalau satunya 3x4 begitu. Ternyata kan harusnya nggak match. Nah, kalau saya nggak kasih dia dalam bentuk vektor langsung atau matrik langsung saya angka 2 atau 3, khawatir saya nggak bisa menemukan errornya di mana. Intinya begitu sih. Ini hanya kebiasaan, cuman tidak masalah. Oke, ada lagi? Jelas ya, gampang ya bikinnya ya. 10.000, waduh, banyak ini. Oke, sudah? Ada lagi pertanyaan? Belum ya? Oke, lanjut ya. Halo, yang lain. Halo, tes. Yang lain. Iya, Pak. Oke, nah kita lanjut ke filter sekarang. Ini kita udah selesai ini. Jadi kita masih programming tapi Fourier transform saja. Ini saya ganti bikin yang baru. Misalnya saya bikin main2.m. Saya bikin file baru. Oke, nah sekarang saya mau bahas tentang Fourier transform. Jadi biasanya saya menggunakan function yang diberi nama FFT. Jadi kalau di coding itu saya tulis misalnya help FFT, nanti kalian akan dapat hasil seperti ini. Jadi biasanya kita menggunakan FFT untuk
untuk mentransformasikan data dari domain waktu ke domain frekuensi. Jadi misal kita pakai ini aja. Tadi kita sudah belajar kalau cos itu jangan enaknya pakai cos atau sin ya sebentar. Sementara pakai sinus aja deh. Nah, kita pakai cos nggak apa-apa deh. Oke, misal saya punya cos, clear frame xt. Nah, ini misalnya dia adalah cos omega 0t. Tadi kita kan sudah tahu bahwa kalau dia cos berarti nanti jawabannya adalah delta omega plus omega 0 tambah delta omega plus kok plus lagi sih? Minus omega 0. Nah, tadi seperti ini ya. Berarti boleh saya tulis itu X omeganya adalah seperti ini. Jangan. Omega plus omega 0 ditambah begini. Nah, cuman nanti saya pengen memplot dia dalam langsung frekuensi. Misal saya generate sinyal itu frekuensinya 1000, saya pengen ngeplotnya 1000, bukan omega seperti ini. Kalau omega kan biasanya dalam radian ya, 0, pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, dan segala macam. Nah, yang saya pengen plot dia adalah X dalam kurung F. Saya maunya dia frekuensi. Nah, kalau biasanya kalau kita menggunakan yang gambar persamaan yang ini, nanti jawabannya pasti modelnya seperti ini. Jadi jawabannya nanti seperti yang sebelumnya, minus omega 0, ini omega 0, tingginya nanti pi, terus ini tingginya nanti pi. Ininya omega, di sini misal saya asumsikan absolut aja, absolut omega, ini X omega, absolut X omega misalnya. Oke, yang ini jelas ya. Nanti kalau kita punya persamaan cos omega 0t, gambar di Fourier transformnya jadinya seperti ini, yang warna hitam. Oke ya, jelas ya. Halo yang lain. Jelas, Pak. Oke, nah biasanya kalau di codingan itu kita nggak akan main di omega, itu pasti kita pakainya frekuensi, sehingga persamaannya harus saya modifikasi. Yang ini harus saya modifikasi. Saya maunya memodifikasi, misal saya maunya yang saya plot itu adalah frekuensi. Jadi misal kalau saya ubah itu omega itu adalah 2πf. Jelas itu 2πf. Kemudian di sini ada pi. Di sini ada delta. Nah, delta ini ada omeganya juga, ada 2 omega. Jadi nanti saya sederhanakan 2π f ditambah f0 dalam kurung lagi ditambah delta 2π f minus f0 dalam kurung begini. Nah, supaya yang atas jadi 2π, ini saya tambah 2 dan 2 di bawah. Intinya sama, intinya jadi 2π. Oke, sampai sini jelas atau tidak ya kira-kira? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya, oke. Nah, nanti waktu kita ngoding nanti, kita cuman butuhnya adalah yang kita butuhkan, misal saya kasih warna hijau. Yang kita butuhkan hanyalah X sebagai fungsi F saja. 2P-nya tidak mau saya plot. Begitu. Sehingga nanti persamaan di atas ini akan sedikit berubah. Berubahnya di mana yang ada 2P itu akan saya hilangkan. Sehingga nanti persamaannya menjadi yang 2P hilang, persamaannya nanti menjadi, ini ada angka 2 di bawahnya, setengah dalam kurung delta F ditambah F0
ditambah delta F dikurangi F0. Sehingga nanti waktu kita bikin codingannya, nanti hasilnya itu pasti seperti ini. Ini jadinya F. Di sini nanti X sebagai fungsi F, ini frekuensi misalnya. Di sini nanti ada minus F0. Di sini F0. Tingginya bukan lagi pi, tapi tingginya nanti setengah. Oke ya, setelah ini kita buktikan di programming di codingan. Sudah ya? Oke ya, yang lain? Lanjut ya, halo. Ya, lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Oke, saya lanjutkan. Kita ke codingan lagi. Misal, ini ada yang baru masuk lagi. Sebentar. Saya balik ke sini sebentar. Oke, terus saya geser sedikit. Nah, misal saya pengen buat persamaan itu adalah cos omega t, tapi cosnya itu nanti punya frekuensi 1000. Berarti 2pi kalikan F1 T, di mana F1-nya itu adalah 1000. Halo, ada yang tanya? Halo, tes? Ada yang tanya? Enggak ya? Nggak ada, Pak. Oh, enggak ada ya? Saya dengar suara apa barusan. Oke, kemudian misal saya asumsikan seperti tadi kita punya sampling frekuensi 16.000. Kemudian kita punya period sampling, di mana dia bisa ditulis per Fs. Terus kita punya T, saya pengen ngeplot T itu dari 0 detik dengan increment TS misalnya, sampai dengan maksudnya berapa ya? Oke, atau jangan pakai cara ini deh. T itu bisa kita dapat dari 0 sampai 2 pangkat misalnya. Saya coba 2 pangkat dulu. Karena saya pakai ini aja kalau gitu. Jangan. 15 itu berapa? Oke, begini. Itu 2 detik. Oke, 16. Oke. Saya buatnya dia 2 pangkat 16. 2 pangkat 16. Kemudian saya kalikan dengan TS begini. Nah, ini sama saja, cuman penulisannya berbeda. Ups, salah. Main 2. Nah, ini nanti kita dapat T sampai 4 detik kurang lebih. Ini sengaja saya buat ini supaya apa ya? Karena kita mau menggunakan fast Fourier transform. Fast Fourier transform itu biasanya kalau bisa panjang data itu kelipatan 2 sebaiknya. Apa? Power of 2, tulisannya begitu. Kemudian saya coba bikin sinyal X. Anggap saja sinyal X itu tadi adalah cos 2 dikalikan pi kalikan F1 kemudian dikalikan T. Nah, berapa F1-nya? Asumsikan kita punya frekuensi 1000. Kemudian saya plot misalnya gambar 1, saya pakai subplot saja supaya kecil, 211, kemudian saya plot T, X. Jadi ini sinyalnya, misalnya main 2. Nah, ini sinyalnya, kurang lebih sampai berapa ya? 4 detik. Iya, 4 detik. Kalau gitu saya batasin saja X-lim-nya 0 sampai dengan maksimum dari T. Kurang lebih seperti ini. Kemudian kita FFT-kan. X sama dengan FFT dari X begini. Nah, kayak sebelum ini nanti kalau kita jalankan,
kita dapat nilai X. Dia dalam bilangan kompleks. Jadi ada yang imajiner, ada bagian yang real begitu. Ini contohnya. Nah, ini ada cumannya sebenarnya. Jadi sebentar ya. Tadi pulpen saya mana? Oke, pen tablet. Nah, kalau kita punya frekuensi 1000 seperti ini, nanti jawabannya itu kurang lebih seperti ini. Jawabannya itu nanti 0, frekuensinya 1000. Ini misalnya ada frekuensi minus 1000. Ini kalau kita secara teoritis berarti jawabannya nanti seperti ini. Terus nanti tingginya adalah setengah. Kita dapat dari yang sebelumnya. Nah, kemudian, nah ini kalau kita hitung di mana? Di codingan dia gambarnya akan sedikit berbeda tapi mirip. Jadi jawabannya harusnya seperti ini ya. Cuman kalau di sini nanti agak berbeda. Jadi kita langsung pasang nilai frekuensi itu berapa. Frekuensi itu dari 0 sampai dengan Fs. Kemarin kita sudah belajar Nyquist frekuensi. Kalau saya X-kan seperti ini. Kemudian saya plot sekarang. Subplot 212. Kemudian saya plot. Yang saya plot adalah F. F itu ada frekuensinya. Koma. Absolut dari X. Nah, cuman kalau karena ini kita numerik ya, dia harus dibagi terhadap panjang data. Begini. Saat ngeplot harus dibagi terhadap panjang data dari X. Nah, sehingga kita dapat hasil kurang lebih, sebentar, X-limnya saya stop dulu, 0 sampai dengan Fs. Nah, kita dapat hasil seperti ini. Mana dia hasilnya? Sebentar. Nah, ini dia. Kelihatan? Yang lain? Kelihatan ada dua puncak. Kelihatan ya? Ada dua puncak ya? Ini kalau saya kasih label, X label di bawah itu harusnya frekuensi atau hazard, hertz begini. Y label itu tadi saya anggap adalah absolut dari X besar sebagai fungsi frekuensi. Oke, saya plot lagi. Salah ini. Y label. Nah, tadi saya bilang di awal bahwa nanti frekuensinya bakal menjadi amplitudonya menjadi setengah. Ini kita kelihatan bahwa ini setengah. Ini kalau saya perbesar, ya ini amplitudonya kurang lebih setengah, terus frekuensinya 1000. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya, Pak. Sip. Oke, saya run lagi. Nah, kurang lebih seperti itu, cuman ada yang berbeda. Kalau di teori mesti gambarnya tuh seperti yang di kiri ini. Sebentar ya, anak saya. Oke, saya lanjut ya. Oke, di sini tadi harusnya kalau secara teori gambarnya ada di sisi kiri dan satunya di sisi kanan. Cuman kalau di mana ya? Kalau di simulasi begitu dia selalu nggak ada yang nilai negatif, jadi semuanya kita tulis positif. Jadi nanti gambarnya itu harusnya seperti yang di simulasi. Jadi nanti ini berangkatnya dari 0. Nah, 1000-nya itu ada di sini 1. Terus ada 1000 lagi yang di pojok sini. Cuman tengah-tengahnya itu adalah tadi sampling frekuensi kita 16.000, berarti di tengah-tengahnya itu 8.000. Kemudian yang paling akhir di sini adalah 16.000. Kemudian nanti minus 1000. Jadi dia di sebelah kirinya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti di sini itu adalah 15.000. Jadi kalau gambar yang paling kanan ini hasil simulasi saya perbesar. Ini 15.000. Oke, jelas ya? Jelas ya?
Yang lain. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Kalau misalnya absolutnya dihilangin gitu, baru. Kalau absolutnya dihilangin, nah ingat tadi kita punya jawabannya adalah sebentar ya, 1 sampai 10. Ya. Ini jawabannya adalah bilangan kompleks ya. Jadi kalau kalian buang ininya, ini kalau kalian running lagi. Nah, ini yang akan diambil komponen realnya, umumnya komponen realnya. Begitu. Jadi kalau saya tulis real bukan absolut, jadinya seperti ini. Realnya. Kalau saya ambil imaginernya saja, imag begitu tulisannya, IMAG, hasilnya seperti ini. Kelihatan tidak? Tadi yang nanya siapa? Kelihatan, Pak. Oke, jelas ya? Iya, Pak. Oke. Nah, satu lagi, kalau sinus, kalian masih ingat nggak? Sinus itu hasilnya seperti apa? Kalau kita punya sinus omega 0T, itu kalau kita kita transformasikan Fourier kan jawabannya adalah J. Benar nggak? Pi. Coba ingat, dilihat lagi tabelnya, khawatir saya lupa. Itu adalah delta omega minus omega 0 kurangi kalau tidak salah delta omega ditambah omega 0. Seperti ini. Kemudian kalau kita plot, nah, pertama yang ini itu adalah minus omega 0, sedangkan yang ini adalah omega 0, berarti di sini omega 0, di sini minus omega 0, kemudian ada negatifnya untuk yang minus, berarti untuk yang minus gambarnya ditarik ke bawah, begini turun. Nah, amplitudonya berapa? Harusnya pi, cuman tadi kan kita tidak pakai pi ya, jadi harus dibagi setengah. Jadi nanti amplitudonya setengah ke bawah, minus setengah, kemudian satunya setengah begini. Cuman yang harus kalian perhatikan adalah ini, di depannya ada J. Ingat gak? J ini artinya dia komponen apa? Imajiner. Imajiner. Berarti yang ini tuh harus imajiner, imag dari XF begini. Sorry, X omega. Aduh, salah tulis terus. X omega. Jadi harusnya seperti ini. Nah, sekarang coba kita buktikan. Bagaimana kalau kita punya sinus? Bagaimana kalau sinusnya kita pakai absolut? Jangan pakai imajiner, jangan pakai real dulu. Absolut saja. Hasilnya seperti apa? Sebentar. Aduh, saya harus tambah satu function lagi di atas. Sama-sama positif ya, jelas ya. Sama-sama positif. Nah, bagaimana kalau saya ambil bagian imajinernya? Pasti nanti ada salah satu ke atas, ada salah satu ke bawah. Oke, bagaimana? Terlihat? Terlihat, Pak. Jelas ya? Ada yang positif, Jelas, ada yang negatif ya. Tingginya otomatis setengah. Ya, ada pertanyaan? Ya, silakan. Ada yang nanya barusan? Siapa? Halo? Tidak ada? Oke, jelas? Sampai sini jelas? Yang lain? Saya nanya, Ya, silakan siapa? tadi saya Nafa, tadi kan Nafatul, ini, oke. kenapa dia dari 0 sampai 1600 di simulasinya itu dari line space 0, fs itu bukan, Pak? Oh iya, ya benar. Nah. Kalau misalkan itu diubah jadi min 8000 sampai 8000 apa jadi seperti... Oh, dia enggak pas. Oke, kita ubah. Coba ya. Ini kita absolutkan ya. Sebentar ya. Nah. Ini kan tadi frekuensinya 1000 ya. Siapa? Nafi siapa gitu ya. Frekuensinya 1000 ya. Ini saya perbesar ya. 1000 ya. Oke. Ya, Pak. Nah, ini kalau kita paksa seperti tadi, syaratnya tadi, nah itu nanti dia enggak tepat 1000 karena harus kita putar sedikit begitu. Jadi misal maunya dari 8000 begini sampai 8000 ya. Minus 8000 sampai 8000 ya. Setuju ya? Halo, Nafi. Iya, Pak. Oke, kalau saya running, sebentar.
Ini harus saya buang dulu X-limnya. Kalau saya jalankan, hasilnya begini. Tadi frekuensinya berapa? 1000 ya? Iya. Sekarang jadi berapa kalau saya perbesar di sini? 7.000. Geser ya. Dia harus Iya, Pak. dibalik dulu sebelum kalian ubah ke minus 8.000 ke 8.000. Paham ya, Nafi? Iya, Pak. Apa Paham. Nafi ya? Saya enggak tahu dah. Maaf, Pak. Naf-A, oke. Naf-A berarti harus dibalik dulu ya, paham ya nanti datanya ya. Kalau Iya, Pak. pengen sesuai teori ya, paham Iya, ya. Pak. Yang jelas kalau saya enggak pernah, ini enggak pernah saya balik, jadi saya langsung pakai apa? Langsung seperti ini biasanya. Aduh ini sorry. Saya biasanya enggak pernah saya balik, karena nanti kalau kalian bikin filter, jadi filter itu kita filter dia di domain frekuensi. Habis kita filter di domain frekuensi, kalian harus inverse balik ke domain waktu. Nah, kalau nanti kata naf-A tadi harus dibalik dulu, jadi nanti kalian harus nambah kerjaan lagi. Jadi habis di FFT, naf-A tadi mau balik dulu, kemudian kita filter. Sebelum di inverse, balik lagi, kemudian baru di inverse filter supaya dapat domain waktu. Paham ya? Itu kalau mau dibalik. Naf-A, jelas ya? Iya, Pak. Jadi kalau nggak pengen repot-repot ngebalik, ya udah gitu aja. Seperti tadi langsung langsung kalian tanpa dibalik. Jadi langsung sampai 16.000 misalnya atau 160.000 ini frekuensinya sampai 16.000. Oke, sampai sini jelas ya? Jelas ya? Oke. Nah, satu lagi. Kalian dulu pernah belajar aliasing nggak? Atau waktu di sampling? Pernah nggak? Halo, yang lain. Pak, tapi sekedar doang, Pak. Iya, sempat. Sempat. Tahu nggak itu maksudnya gimana? Nggak tahu. Aduh, Itu mungkin kalau sampling tapi ngambil frekuensinya kurang gitu kalau nggak salah. Iya benar. Kenapa jadinya nanti? Jadinya kayak kurang gitu Pak, hasil samplingnya kurang sesuai. Iya, kurang itu kenapa gitu? Kenapa kurangnya? Ada yang overlapping. Sehingga kenapa? Kalau ada overlapping kenapa misalnya? Nanti sinyalnya bertumpuk, Pak. Frekuensinya bertumpuk. Nggak bisa di reverse, Pak. Susah diinterpretasikan. Apa tadi? Tidak di? Susah diinterpretasikan. Waduh, jawabannya kok banyak ya. Wah, kan ini kalian berarti kemarin pas materi sampling kayaknya ndak salah disampaikan sama kalian taunya dari siapa aliasing yang ngajar? Webinar, Pak. Oh, webinar. Walah. Wajar. Wajar kalau kultam kan kalian diasumsikan sudah paham biasanya. Oke, ini paling penting ya sebenarnya di aliasing itu paling penting itu. Karena kalau kalian bikin sistem audio, kalian pakai frekuensi yang sangat kurang, itu nanti frekuensinya yang akan kalian rekam itu pasti berubah. Ini saya kasih contoh sederhana misal ya, ini contoh saja misal kalian punya sinyal seperti ini. Oke, sinus ya. Nah, kalau kalian sampling sangat detail begini. Ini sangat detail misalnya. Nah, anggap saja begini. Nanti pas direkonstruksi kalian dapatnya sinus lagi. Setuju nggak? Ini ya, dapatnya nanti begini. Sinyal akhirnya hampir sinus ya. Oke ya, paham ya? Halo, Paham, yang lain Pak. paham? Iya, Pak, paham, Pak. Nah, sekarang saya balik. Bagaimana kalau samplingnya enggak banyak? Sebentar. Enggak banyak. Sebentar. Oke, saya ganti. Bagaimana kalau samplingnya misal 1, terus tiba-tiba di sini, tiba-tiba di sini, terus tiba-tiba di sini, terus tiba-tiba di sini, terus tiba-tiba di bawah. Kira-kira jadinya apa? Sinus juga, tapi kenapa? Tapi nggak satu gelombang, Pak. Frekuensinya kenapa? Beda, Pak. Beda frekuensinya, Pak. Beda itu tambah tinggi tambah rendah.
Tambah rendah. Lebih rendah, Pak. Lebih rendah, Tambah Pak. rendah. Oke, itu dia jawabannya. Jadi frekuensinya tambah rendah. Misal, tadi kita punya sampling frekuensi berapa? 16.000 ya? Ya. Ya, Pak. Oke, berarti nanti kalau kita berdasarkan teorinya Nyquist kemarin, berarti nanti frekuensi yang bisa kita amati sampai frekuensi separuhnya ya. Setuju ya? 8.000. Setuju ya? Ingat nggak? Halo yang lain. Waduh. Jangan Iya, tidur Pak. dulu. Iya, 8.000 ya? Iya, Pak. Separuhnya. Berarti harus separuhnya ya. Nah, pertanyaannya adalah begini. Bagaimana kalau suara yang kalian rekam menggunakan mikrofon? Jadi kalian punya mikrofon nih. Anggap ceritanya kalian punya mikrofon. Pak, saya punya mikrofon, saya pengen rekam. Saya sudah setting sampling frekuensinya 16.000. Gitu. Ternyata suara yang masuk ke dalam itu adalah 9.000 Hz. Pertanyaannya, berapa frekuensi yang akan kalian dapat? Ayo, berapa? Kan sudah belajar ini kalian. Sudah belajar apa? Aliasing kemarin. Dapat berapa kira-kira? Halo. Kita nggak bisa ngukur frekuensi di atas 8.000 karena sudah ada teorinya Nyquist gitu. Gimana kalau ternyata suara yang kalian rekam menggunakan mikrofon itu 9.000? Terus diapain? Ini ada apa? Chatroom. Tidak, apa maksudnya ini? Oke, gimana? Berapa? Ada yang bisa ngasih tahu saya? Jadi berapa ya frekuensinya kira-kira? Halo, yang lain? Ada yang mau komentar? Ayo, ini materi aliasing, ini materi kemarin ini. Halo, yang lain? Masih monitor? Halo. Iya, masih, Pak. Oke, Cynthia barusan dia jawab. Ayo, Cynthia, berapa? Maaf, Pak. Kemarin saya nggak ikut kuota, Pak. Oh, gitu? Jadi kurang tahu. Ya, Pak, saya izin soalnya. Oke lah, enggak apa-apa. Oke, jadi saya kasih tahu lah jawabannya. Jadi nanti kalau kalian apa ya? Ini penting ya. Nanti kalau misalnya kalian di luar terus ada yang setting sampling frekuensi 16.000, tiba-tiba ada suara di atas begitu, nanti kalian harus kasih tahu, ini samplingnya dinaikin saja jadi 4.400 misalnya begitu atau berapa. Jadi kalau di kasus ini, nah ini kan suara yang masuk adalah 9.000. Berarti deltanya berapa kalau saya tanya delta? Delta F-nya berapa? 7.000, Pak. Delta F-nya 7.000. 1.000 ya selisih frekuensinya ya? 1.000 ya? Tadi jawabannya tadi yang jawab 7.000 siapa? Halo? Siapa yang jawab 7.000? Oh, enggak apa-apa, jawabanmu benar itu. Oh? Nah, jadi gini, jadi jawaban dia benar itu sebenarnya, hebat ya, kebetulan ya. Jadi nanti kalau kalian bunyikan suara 9.000 Hz, sampling frekuensi kalian adalah 16.000, yang terekam di mikrofon nanti turunnya adalah sebanyak 1.000 dari Nyquist frekuensinya. Jadi 8.000 tadi dikurangi 1.000, nanti yang terekam adalah 7.000. Ini yang terjadi. Benar atau tidak, silahkan kita coba disimulasi. Nah, bagaimana kalau F1-nya ini adalah 9.000? Oke ya, sudah ya, saya ganti ya. Kelihatan? 9.000 ya. Halo, yang lain? Kelihatan, Pak. Oke, saya run. Jadinya berapa ini? Kalau saya perbesar. Berapa? 7.000 ya? Pak. Paham ya? Paham ya? Ya, Pak. Nah, begitu ya. Nanti jangan sampai ini ya, nggak ngerti aliasing ya, efeknya gimana ya. Paham ya? Nah, jadi nanti kalau kalian recording di smartphone, itu kalian bisa milih sebenarnya. Tergantung aplikasinya sih. Kalau kalian pakai mikrofon misalnya di akustik, terus kalian lihat asisten, anggap aja asisten misalnya. Asisten tiba-tiba ngerekam di frekuensi 4.000 pakai mikrofon. Terus dia enggak punya low pass filter tidak punya low pass filter. Waduh, langsung kalian kasih tahu itu salah, Mas gitu. Nanti frekuensinya jatuh semua ke frekuensi rendah, digituin aja. Enggak apa-apa, itu benar kok. Jadi kalian harus tahu ya. Jadi kalau kalian rekaman dan segala macam, sebaiknya kalian rekaman di frekuensi tinggi, 4.400 atau 48.000 Hz, itu supaya aliasing tidak terjadi begitu. Tapi nanti tergantung frekuensi respon dari mikrofon sih. Cuman mikrofon itu untuk kebanyakan mikrofon dia cuman bisa menangkap suara sampai 20
kurang lebih 20 kHz. Di atas itu biasanya mikrofon nggak bisa nangkap. Jadi nanti kalau kalian recording, sebaiknya sampling frekuensinya itu atau Nyquist frekuensinya itu hampir setara dengan mikrofon tadi. Sama-sama 20.000 itu tidak masalah. Jadi suara di atas itu pasti aman. Tapi kalau kalian menggunakan mikrofon, dia sanggup merekam sampai 20.000, tapi sampling frekuensi kalian misalnya hanya 2.000, wah itu hancur semua itu nih. Sinyalnya bakal turun semua, yang frekuensi tinggi pasti jatuh ke frekuensi rendah. Oke, jelas ya? Yang lain? Jelas ya? Yang lain, halo? Paham ya? Jelas, Pak. Oke. Nah, ini waktunya sudah hampir habis. Nggak apa-apa. Kita coba satu kali lagi, sekarang filter. Saya mau mendemokan filter yang lain. Misalnya begini. Misal saya punya sinyal. Saya punya sinyal 2pi, frekuensinya 1, 2pi F kalikan T, atau F saya tulis saja F1 ditambah sinus 2pi kalikan F2 dikalikan T. Anggap saja F1-nya itu adalah 1 Hz, begini. Terus F2-nya anggap saja 1000. Kemudian sinyalnya ini saya jumlahkan, dua-duanya ini saya jumlahkan. Oke, sorry. Sinyalnya saya jumlahkan. Nah, di contoh tadi, kalau saya lanjutkan, sebentar ya. Tadi kok ada chat room, kenapa ini? Nggak diajarin, Pak. Di Dionius nggak ada mikrofon berarti. Oke. Nah, misal kita punya dua sinyal. Sinyal pertama itu frekuensinya 1, kemudian sinyal kedua itu frekuensinya 2. Kemudian ini saya tambah frekuensinya 2. Jadi kalau saya jalankan hasilnya adalah seperti ini. Sorry, kok 2 sih? 1000. Maaf, salah. Nah, kelihatan ya? Yang lain? Kelihatan, Pak. Ya? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, ini kelihatan ya. Oke. Sekarang saya pengen buat filter. Ini saya buat nomor 3 saja. Ini 3. Kalau saya jalankan begini. Nah, begini. Oke. Sebentar. Ininya saya tambah saja. Minus 1000 saja. Atau minus 200. Di sini saya tambah 200. Supaya frekuensinya terlihat. Oke, kelihatan ya, itu ada 4 peak ya. Ada 4 peak, ada 4 apa nih kayak impulse begitu. Artinya ada 2 frekuensi 1 Hz dan frekuensi 1000 Hz. Nah, sekarang kita pengen buat filter. Gimana caranya? Saya pengen ambil yang frekuensi rendah saja. Saya tidak mau ambil yang frekuensi tinggi. Ini anggap 1000 frekuensi tinggi ya. Saya pengen buang yang frekuensi di atas 1000. Nah, cara sederhananya kita bisa buat filter low pass filter. Misal low pass filter tadi saya asumsikan dia sebagai H gitu. Nah, cuman di sini kan ada 2 ya, kanan kiri ya. Pertama itu di bawah 8000, kedua itu di atas 8000. Jadi kalau saya pengen bikin filter, jadi saya harus bikin seperti ini. Jadi untuk frekuensi di bawah 1000, sorry kok 1000 sih, cut off-nya anggap aja 500, atau gini, F-cut, saya anggap dia 500. Jadi saya pengen ambil sinyal yang di bawah 500, F di bawah 500, nanti ini agak susah sih, ya apa ya? Nyambung nggak kalian kira-kira? Sebentar ya. Oke, nggak masalah. Ditambah F yang ini F-cut. F-cut ditambah Fs minus F-cut. Selanjutnya kalau saya plot seperti yang sebelumnya, saya plot
313 ini nomor 3, saya plot terhadap H, karena ini absolut, langsung H saja. Kemudian ininya juga H, tidak usah absolut, tidak apa-apa. Nanti gambarnya adalah, kita lihat. Wah, nggak kelihatan ya. Sebentar. Kelihatan. Gini aja. Minus 0,25 sampai 1,25. Kemudian ini saya kasih warna merah. Ketebalannya DTH 2. Oke, saya running lagi. Nah, kelihatan nggak ini sekarang? Kelihatan, Pak. Halo, yang lain. Nah, ini tadi gen kita ya. Gen kita ya. Jadi ini filternya. Filternya adalah frekuensi yang di bawah 500 kita ambil. Yang atas juga sama. Yang di atas 15.500 kita ambil. Terus kita kalikan, H ini kita kalikan terhadap X, kemudian kita inverse-kan filter, inverse Fourier, kemudian kita plot hasilnya. Nah, ini saya tambah lagi, kita bikin 4 gambar. 4 lagi, ini kalau saya jalankan, nah ini kita punya 4 sekarang. Nah, sekarang saya pengen memfilter. Jadi filternya sederhana. Anggap aja Y itu sama dengan X dikali dengan filter kita H. Setelah dikalikan, oke, kita sudah dapat ininya. Setelah dikalikan, kita inverse supaya kita dapat Y. Inverse-nya gimana? I, F, F, T dari apa? Dari Y. Nah, karena di inverse nanti itu masih ada komponen imajinernya, jadi kita buang saja, langsung kita ambil real begini. Kemudian kita plot seperti yang sebelumnya. 414. Ini nanti Y. Nah, hasilnya harusnya frekuensi rendah. Kelihatan? Yang lain. Halo. Iya, Pak, terlihat. Kelihatan, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Nah, kalau begitu, ini saya sudah ngasih contoh. Nah, tugas kalian, nanti saya kasih tugas lagi. Kalau tugasnya ada banyak, berarti kita nggak ada kuis. Begitu. Nanti nilainya pure dari tugas. Jadi tugas kalian silahkan bikin simulasi seperti ini. Nah, bebas mau simulasinya misalnya pakai sinus atau cosinus, itu bebas. Yang penting saya pengen kalian buat simulasi yang ada low pass filternya, ada high pass filternya, ada band pass filternya, ada band stop filternya. Intinya ada 4. Jelas? Yang lain? Jelas, Pak. Oke ya. Nanti diupload ke Google Classroom lagi. Waktunya mungkin sebelum pertemuan berikutnya. Karena ini gampang sekali sebenarnya. Ini gampang sekali. Oke, jelas ya, nanti saya tulis keterangannya apa saja yang harus diupload. Yang jelas nanti yang kalian harus upload adalah minimal 4 gambar. Gambar pertama yang low pass, terus yang high pass, kemudian yang band pass, terus dan yang apa? Yang band stop yang satunya. Kurang lebih gitu. Jadi ada 4. Nanti frekuensinya kalian tentukan sendiri, mungkin 1, 500, 1000, terus 5000, terus kalian ambil yang low saja, kalian ambil yang frekuensi 1, kemudian yang high mungkin kalian ambil yang frekuensi 5000, terus yang band pass yang tengah-tengah kalian ambil yang 500 dan 1000, terus yang band stop kalian ambil yang 100 dan 4000. Itu contoh sih, contoh. Oke, kurang lebih kalian buat simulasi seperti itu, dan jangan sampai ada frekuensi yang sama dengan teman kalian yang lain. Oke ya.
Silahkan nanti angkanya dibuat sedemikian rupa sehingga satu dan yang lain tidak ada yang sama. Paham ya? Oke ya. Jadi, oke, begini. Classroom-nya saya buka dulu. Oke. Classroom, sinyal processing. Nah, ini saya buat ini NRP. Bikin gini aja. NRP dan NRP nama, frekuensi pilihan. Oke. Mungkin tulis nama. Tulis nama, tulis kok nama sih? Tulis NRP, nama, dan frekuensi pilihan di sini. Atau jangan tulis dalam kurung komen begini. Oke, saya post di sinyal. Oke, yang lain kelihatan ya? Kelihatan ya? Halo? Yang lain? Oke, nanti saat kalian mau mengupload tugas, kalian harus tulis nama, NRP, dan frekuensi yang kalian gunakan untuk disimulasi. Terus teman yang lain yang sudah baca sudah baca frekuensi temannya tidak boleh pakai frekuensi yang sama. Begitu. Paham ya? Paham ya? Begitu seterusnya. Tidak boleh ada frekuensi yang sama. Silakan diubah-ubah angkanya, mungkin 1001, 1008, 1000 berapa begitu. Kalian ubah-ubah pokoknya. Intinya satu dan yang lain tidak boleh ada yang sama. Oke, jelas? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, kalau gitu saya sudah hampir jam 11. Permisi Pak, untuk link jamnya Pak belum dibagi. Oh iya, sebentar saya lupa. Saya lupa tadi ya. Oke, cancel. Change to anyone with the link. Oke, saya taruh di chat room. Oke, sudah dapat? Silakan di copy ya. Sebelum saya akhiri, sebelum saya close. Oke, mungkin nanti bisa saya taruh juga di ini sih. Oke, sebentar. Mungkin bisa saya taruh di Jamboard, di Classroom. Oke, saya komen pertama aja. Oh, sudah ditulis ya frekuensi 100 ya. Oke, nggak jadi guys. Sudah ada yang komen duluan. 41. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Kalau ada pertanyaan, saya tunggu 1 menit lagi. Ada yang mau tanya? Ini sebentar ya, saya mau komentari dulu. Ini kalian yakin cuma mau pakai satu frekuensi 100 doang? Gimana nanti kalau ada yang high frekuensi, ada yang low frekuensi, terus ada yang band pass misalnya begitu. Wah, ini 40K, ini tinggi banget ini. Tinggi sekali ini. Sampling frekuensi kalian harus ditinggikan nanti. Oke, terserah lah, nggak apa-apa. Yang jelas bebas lah. Suka-suka kalian, yang penting tidak boleh ada yang sama. Nanti saya bikin coding untuk ngecek kira-kira frekuensi mana yang sama, itu bisa. Oke, sudah ya, saya akhiri ya. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.